Ya, berkaitan dengan permasalahan aturan royalti, pemirsa kita akan langsung membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Kita akan sapa terlebih dahulu Abu Bakar Diki yang merupakan pemilik coffee shop. Selamat malam Mas Diki, sudah tersambung? Selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung. Nanti juga kami akan tersambung dengan Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Pak Dharma Oratmangun, tapi saya ke Mas Diki terlebih dahulu. Mas Diki mungkin bisa diceritakan ya, ini kan sudah menuai pro dan kontra beberapa waktu belakangan ini berkaitan dengan pemungutan royalti pada kafe-kafe dan juga sejumlah acara yang memutar lagu begitu ya, khususnya ini mungkin lagu dalam negeri. Anda sendiri merespons ini seperti apa, Mas Diki? Ya, memang cukup buat kami juga cukup membingungkan ya, karena dalam hal ini namanya usaha itu kayak kita coffee shop itu memang membutuhkan lah musik-musik gitu ya, kita putar lagu yang nyaman untuk pengunjung kami dan lain-lain. Dengan berita yang belakangan ini lagi merebak, itu cukup membuat kita juga agak bingung lah gitu. Ini kita apa nih, langkah apa yang harus kita ambil, karena kalau emang harus stop tanpa muter musik kayaknya nggak mungkin. Tapi kalau kita lanjutin, kita harus bayarnya kemana? Kita juga bingung dan nilainya berapa dan lain-lain. Jadi ya, ya kita berharap ini ada titik terang lah ya, buat terutama kami pelaku usaha yang tanda kutip membutuhkan lah ini musik-musik untuk bisa dinikmati untuk customer kami. Gitu. Oke, baik. Mas Diki, sejauh ini belum ada sosialisasi yang kemudian ini mungkin pernah dilakukan dan diterima oleh Mas Diki di coffee shop-nya? Belum pernah ada. Jadi artinya belum ada sepeser pun upaya pembayaran royalti yang selama ini sudah dilakukan begitu ya? Belum ada. Karena kami juga nggak tahu harus kemana. Bayarnya kemana, melalui apa, dan biayanya berapa, kami belum tahu terus terang. Oke, jadi Mas Diki dan teman-teman yang bekerja di coffee shop ini taunya hanya dari informasi berita di media saja ya? Iya, betul. Kalau nggak ada berita itu heboh, nggak tahu juga kita tuh. Itu gimana ya. Baik, Mas mungkin boleh diberikan gambaran mengenai suasana terlebih dahulu ya. Ini mungkin sehari-harinya ini lebih sering mendatangkan penyanyi lokal atau penyanyi kafe begitu untuk menyanyikan lagu-lagu lokal dalam negeri begitu, atau mungkin memutar Spotify, YouTube dan lain sebagainya, aplikasi-aplikasi seperti ini? Ya, kalau live music nggak ada kebetulan kalau di tempat saya. Di tempat kami itu hanya memutar Spotify tiap hari, menggunakan aplikasi Spotify. Dan campur sih, ada lagu barat, kebanyakan lagu barat, tapi seringkali juga kami memutar lagu-lagu Indonesia juga. Sejauh mana Anda mengetahui bahwa nantinya jika kita juga turut memutar lagu barat begitu ya, katakanlah ini juga dikenakan royalti atau tidak? Terinformasi mengenai hal itu, Mas Diki? Terus terang sampai sekarang belum tahu. Karena kalau yang kemarin heboh sih kita lihat memutar lagu Indonesia yang kena royalti. Kalau lagu barat saya baru dengar juga tuh gitu. Karena kemarin sih kita mengantisipasinya sementara kita hanya memutar lagu-lagu barat gitu untuk menghindari itu. Tapi kalau ternyata lagu barat pun terkena royalti, ya apa langkah yang harus kami lakukan gitu. Kita sih ya insya Allah sih kita siap mengikuti aturan lah selama itu disosialisasikan dengan benar ya. Gitu. Kami kan juga selama ini belum pernah dengar juga kok tiba-tiba heboh dan lain-lain kan juga bingung. Karena kan di aplikasinya sendiri kami juga berbayar, menggunakan aplikasi yang berbayar juga. Tapi mungkin itu beda ya dengan royalti. Jadi itu mungkin kita perlu penjelasan lebih detail mungkin. Atau kalau ada sosialisasi kami sangat senang lah. Kami menerima lah. Oke, ya betul sekali. Karena tadi memang sudah kita terima ya informasinya bahwa pembayaran yang kemudian kita bayarkan pada sebuah aplikasi ini nampaknya berbeda begitu. Kita akan langsung konfirmasi bersama dengan Pak Dharma yang sudah tersambung bersama kami. Selamat malam Pak Dharma. Selamat malam, audio saya terdengar? Terdengar jelas Pak Dharma, terima kasih. Saya mau menanyakan pandangan Anda Pak Dharma ini karena kita juga tersambung bersama dengan pemilik coffee shop. Di sini nampaknya kafe-kafe dan juga resto bersamaan juga dengan musisi ini ada yang keberatan berkaitan dengan aturan royalti ini. Anda menanggapinya sejauh ini seperti apa Pak Dharma? Bagus-bagus saja kok. Ini bukan berarti kita lagi perang opini dan lain sebagainya ya, tapi
kami Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai lembaga bantu pemerintah non APBN yang diberikan kuasa atribusi untuk mengatur, mengelola, mengolek dan mendistribusi royalti. Sebetulnya ini bukan hal yang baru karena kalau kita lihat Undang-Undang 2014-2016 itu sudah dibahas bersama-sama dengan stakeholders. Oke, Tapi baik. jauh daripada itu sejak tahun 1900 itu, eh, 1900 ya, itu sudah ada lembaga seperti Karya Cipta Indonesia yang melakukan kegiatan collecting. Jadi ini Baik. bukan hal yang baru. Baik, Tapi sekali lagi tarifnya itu nanti kita bicarakan lebih jelas di sini. Intinya bahwa kita mau ekosistem kita ini sehat. Itu aja. Jadi Oke. kita tidak mau menjustify kafe dan lain sebagainya bahwa tidak bayar royalti. Bukan itu titik permasalahannya. Oke, Tapi baik. patuh hukum itu yang paling Berkaitan penting. dengan tarif, Gitu. nanti saya juga akan masuk ke sana. Tapi kalau tadi Anda menyebut bahwa ini sebenarnya bukan aturan dan juga bukan hal baru. Tadi saya juga mendengar statement dari pemilik coffee shop yang tidak mendapatkan sosialisasi sama sekali berkaitan dengan hal ini. Pak Dharma, mengapa ini bisa terjadi? Sosialisasi ini sebetulnya kan hari gini tuh tinggal buka di website aja. Bagaimana cara bayar royalti semua keluar. Tentang undang-undang juga 2014. Padahal undang-undang hak cipta itu sudah 1987. Jadi, tapi saya nggak mau menyalahkan siapa-siapa bahwa kita lakukan evaluasi juga. Oke, kita perlu sosialisasi yang masif. Tapi bukan berarti tanpa sosialisasi lalu tidak bayar royalti. Lalu satu lagi, bayar royalti itu tidak bikin bangkrut loh. Tarif kita ini paling rendah di dunia. Saya mesti bilang begitu. Berapa, Dan kita Pak Dharma, yang harus dibayarkan? merumuskannya. Untuk tarifnya? Bagaimana? Untuk tarifnya berapa yang harus dibayarkan? Itu 120.000 satu tahun per kursi. 1 tahun loh. Tapi kita juga melihat okupansinya sehingga kita tidak menghitung 100%. Kita toleransi kita menghitung sampai 60% dari tingkat okupansinya. Lalu 120.000 per tahun itu jika dihitung sehari itu cuman berapa gitu. Oke. Iya kan ini Jadi, juga iya. mohon izin Pak Dharma, berarti ini hanya dari jumlah kursi dalam kafe ataupun juga restoran itu sajakah? Atau juga ada pertimbangan lagu misalnya, ataupun juga jenis usaha tersebut misalnya? Begini, kita blanket license ya. Blanket license tuh mau pakai 1 juta lagu, 2 juta lagu pun nggak apa-apa dalam kegiatan di kafe tersebut. Mau itu dia live performing di situ ataukah dia putar melalui platform dan lain sebagainya. Itu kita menghitungnya itu dengan jumlah kursi yang di situ. Lalu kita melihat juga khusus untuk yang UMKM. UMKM pun kita memberikan toleransi yang sesuai dengan amanat untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan gitu. Baik, jadi simple kok. Oke, baik. Saya minta tanggapan Mas Diki terlebih dahulu. Mas Diki, 120.000 per tahun ternyata yang harus dibayarkan, Mas. Dan itu per kursi begitu ya. Ini seperti apa tanggapan Anda? Ya. Nggak masalah sih untuk kita, maksudnya kalau memang itu jelas dan kami harus membayarkannya berapa lama sekali. Kembali lagi sih Mbak, kalau kita tuh mungkin, mohon maaf juga Pak Dharma, bukan kami tidak browsing juga, bukan kami ini juga, karena kan mungkin pemahaman kami yang masih awam ini ya Pak, karena kayak kita taunya kita langganan bulanan di satu aplikasi Spotify gitu saya sebut, kita langganan, kami pikir ya itu udah cukup, tapi begitu dengar ini dan ada biaya yang harus diiniin, dan tadi Bapak sampaikan nggak mungkin tidak 100% dari kursi ya Pak, karena kan juga itu juga pengaruh sih Pak, kadang kan ada sepi, ada rame dan lain-lain. Jadi kalau memang ada toleransi seperti itu sih, kalau saya rasa dari saya dan teman-teman saya sih mungkin nggak keberatan sih. Kami sanggup, kami siap lah gitu. Kita kan juga harus saling support ya, gitu ininya. Iya. Baik. Nanti saya juga akan ke Pak Dharma ya, berkaitan dengan langsung aja gitu. Iya. Baik.
Kita nanti juga akan ke Pak Dharma begitu membahas mengenai sebenarnya yang menuai protes ini tidak hanya pengusaha saja begitu ya, tetapi juga para musisi, penyanyi dan juga pencipta lagu. Saya akan kembali untuk Anda pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam saat lagi. Terima kasih. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, dan saya akan langsung mengajak Anda untuk mengetahui seperti apa sebenarnya pendapat publik berkaitan dengan permasalahan aturan dari royalti ini. Saya akan langsung mengarah ke Shena Damayana yang berada di suatu tempat di Jakarta. Selamat malam, Shena. Seperti apa tanggapan publik di sana? Ya, selamat malam pemirsa. Memang bukan hanya One Piece yang viral, tapi juga perihal dengan royalti dari sebuah kafe yang ini dikenakan 120.000 per kursi per tahun untuk mereka yang menyanyikan atau memutar lagu-lagu dari yang sudah ada. Dan kita langsung akan menanyakan kepada Mas Debi. Mas, gimana tanggapannya perihal dengan kafe yang harus bayar royalti ini sekarang? Oke, ya, dengan suatu kebijakan seperti itu, apa ya kurang setuju, karena terbentuknya kebijakan kan kita harus melihat dari berbagai perspektif gitu. Nah, kalau untuk dari perspektif sebagai penggerak usaha atau UMKM kecil itu akan merasa terbebani gitu. Nah, bukankah itu sebagai wadah dari musisi untuk promosi karya-karyanya seperti itu. Kecuali kalau pemutaran dari karyanya musisinya itu secara live musik itu. Kalau itu kan sudah ada, kalau secara live musik itu kan sudah ada ketentuannya, yaitu hak cipta itu. Seperti itu sih kalau dari saya. Oke. Tapi kalau misalkan kafe nggak bayar royalti, apakah menurut Masnya ini adil atau enggak untuk para musisi ini? Adil atau tidaknya kontradiktif sebenarnya. Kenapa? Kita lihat bagian aspek yang paling kecil. Kalau penggerak usahanya itu masih kecil, yang masih merintis, menurut saya tidak adil. Kecuali kalau misalkan yang penggerak usahanya yang sudah komersil, ya menurut saya adil dengan mengeluarkan regulasi seperti itu. Oke. Pendapat dari Mas Debi, kita juga akan mengetahui pendapat dari Mbak Deva. Mbak, gimana nih perihal dengan hal tersebut, pembayaran royalti dari kafe untuk musisi, ini apakah adil atau tidak, setuju atau tidak? Kalau buat aku sih setuju, karena kan yang namanya seorang musisi itu kan pasti punya karya dan harus dihargai sih oleh orang-orang, khususnya kan para pendengar, yang dimana coffee shop ini kan dikomersialin ya, dimana ketika seseorang datang ke sebuah coffee shop atau cafe, dia kan diduitin gitu istilahnya. Jadi musisi itu pastinya harusnya dihargai juga lah karyanya gitu. Tapi bukankah itu bisa membebankan kafe itu sendiri? Kalau misalkan hal tersebut sih balik lagi dengan coffee shop itu ya. Soalnya kan kayak kalau misalkan pun dia mengambil musik itu dari platform lain pun, itu pun menurut aku pasti kan punya udah jelas aturannya. Seperti salah satu platform musik yang dimana di situ tuh udah dijelaskan bahwa ketika dia mengeplay musik tersebut harus untuk itu pribadi, tidak boleh untuk komersial gitu. Jadi yang seharusnya orang-orang tersebut itu ya bacalah aturannya gitu. Pendapat dari Mbak Deva dan juga Mas Debi ini mewakili Gen Z, ada yang kontra, ada yang pro. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Shena Damayana atas laporan Anda. Saya akan langsung ke Pak Dharma terlebih dahulu. Pak Dharma, mungkin saya akan menanyakan ya, tidak hanya pengusaha saja begitu yang sebenarnya komplain berkaitan dengan permasalahan ini karena ketidaktransparan ya, tetapi juga musisi. Banyak sekali yang kemudian menyebutkan bahwa royalti tersebut ini tidak sampai kepada musisi ataupun juga pencipta lagu. Bagaimana kemudian ini alur dari dana royalti itu sebenarnya? Terima kasih, pertanyaan yang baik dalam rangka mengedukasi ya. Bahwa undang-undang mengatur untuk mendapatkan hak ekonomi, para pencipta lagu, para pemusik, para produser fonogram, para penyanyi, itu hak terkait, harus memberikan kuasa kepada lembaga manajemen kolektif. Kenapa? Karena hak mengumumkan ini tidak mungkin pencipta lagu akan ke seluruh dunia untuk dia mengontrol lagunya dibawakan di mana. Yang berikutnya di seluruh dunia melalui mekanisme di luar negeri namanya CMO atau Collecting Management Organization. Ketika sebuah karya cipta lagu dan musik dibawakan di ruang-ruang publik
memberikan dampak ekonomi bagi penyelenggaranya, wajib hukumnya untuk mendapatkan izin atau membayar royalti melalui lembaga manajemen kolektif. Itu termuat dalam undang-undang dan regulasi peraturan pemerintah nomor 56 maupun peraturan Menteri Hukum dan HAM yang mengatur tentang besaran tarif. Nah, sekarang bagaimana mengenai musisi atau pencipta lagu? Mereka mendapatkannya itu hanya bisa melalui collecting management organization. Coba bayangkan kalau masing-masing membuat harganya sendiri, tarif sendiri, membuat invoice sendiri, kan bisa kacau, chaos. Baik, Pak Dharma, kalau untuk UMKM sendiri seperti apa, Pak? Pasti saya pastikan dia mendapatkan perlakuan khusus di dalam rangka menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Dan kita memperhatikan dengan sungguh. Misalnya, tarif itu kita berlakukan dengan tingkat okupansi kita menghitung maksimal 60%. Karena kita tahu persis usaha yang baru, kemudian juga misalnya pada bulan puasa kan orang kurang yang mengunjungi kafe, rumah makan dan lain sebagainya. Jadi tingkat toleransi itu ala Indonesia. Baik, gitu. Pak Dharma. Baik, saya ke Mas Diki. Mas Diki, sesaat setelah ini langkah apa yang akan dilakukan ya oleh pihak manajemen kafe berkaitan dengan penyesuaian royalti ini? Sebenarnya kalau saya boleh ada sedikit pertanyaan nggak sih Mbak? Mungkin berkaitan dengan ini ya. Sekarang ini kan mungkin tadi itu kan aturan menurut Pak Dharma kan aturan lama, tapi baru kita dengar. Mungkin baru buat kami ya, gitu. Mungkin teman-teman yang lain udah lama dengar. Tapi kemarin kan kalau saya sebagai orang awam dengar ada beberapa musisi ribut satu dan lain hal terkait hal ini. Saya hanya tanya satu nih, apakah jaminan kami sebagai pelaku usaha kalau kami membayarkan royalti tersebut ke LMKM dalam hal ini, adakah jaminan buat kami tidak akan ada institusi atau lembaga lain atau pihak lain yang nanti one day tiba-tiba akan mengklaim hal yang sama gitu. Karena ini kan, mohon maaf Pak, aturan lama kata Bapak, tapi baru kami dengar gitu. Jangan sampai kami ini sebagai pelaku usaha, kita ikutin aturan, kita bayar sesuai dengan aturan yang ada, tapi jaminan apa buat kami sebagai pelaku usaha? Tidak akan ada hal-hal seperti ini lagi di kemudian hari dari lembaga lain atau institusi lain. Baik, atau mungkin langsung dijawab Pak Dharma. Ya, terima kasih Bung Diki. Sebagai Ketua LMKN, Lembaga Bantu Pemerintah yang sah, saya pastikan dengan membayar royalti melalui LMKN dan kita mengeluarkan surat lisensi untuk penggunaan karya cipta dan lagu, tidak ada pihak lain yang menuntut. Itu pencipta lagu atau siapapun, tidak. Karena aturan mengandung, dan ketika kita memberikan lisensi, di belakangnya itu termuat perjanjiannya. Ketika ada masalah, tentunya LMKN akan membela para pihak yang sudah patuh membayar royalti. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ini, hari ini dari pagi sampai malam ini di ruang sebelah ini, kita masih membahas tentang revisi tarif royalti di Indonesia. Tadi ada Mas Piyu, ada Chandra Darusman dan lain sebagainya. Sekarang sedang dengan kementerian, gitu. Kita menyusun tarif untuk kita lakukan penyesuaian dengan kondisi keindonesiaan kita. Baik, kami tangkap gitu. Poinnya. Terima kasih Pak Dharma atas penjelasannya. Sayang sekali durasi kita sangat terbatas di sini. Terima kasih juga untuk Mas Diki yang sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Harapannya ke depannya lebih transparan karena sosialisasi inilah yang kemudian ini dibutuhkan ya. Tidak hanya teman-teman musisi tetapi juga para pelaku usaha. Terima kasih, sehat selalu semuanya. Terima kasih. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam kami akhiri di sini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Fakta bersama dengan Kristanti Yosefa. Saya Tiara Harahap. Dan saya Widi Welintania pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.